Masalah disiplin, masalah kejujuran itu menjadi kunci utama saya untuk bisa sukses sebagai pelatih, dan itu yang saya akan selalu bawa dan selalu ingat untuk di saat saya menjadi pelatih. Kedua itu akan menjadi prinsip saya sebagai pelatih, dan itu saya coba akan lakukan nanti di Timnas U16. Ya, yang pasti filosofi selalu mengikuti perkembangan sepak bola ya, dan memang filosofi yang saya pegang, walaupun saya pemain defense, tapi saya mau lihat pemain atau tim yang saya pegang besok adalah bermain progressive possession, jadi bola akan selalu segera sampai di sepertiga daerah lawan dan kita akan membuat kombinasi untuk kita bisa secepatnya cetak gol. Temukan solusi tepat. Tak perlu pusing-pusing memikirkan Piala AFF PSSI akan menunjuk pelatih hebat ini sebagai pengganti STY. Didasari sifat sombong dan angkuh, belum apa-apa pelatih Australia ini sudah berani bilang begini terhadap Timnas Indonesia. Mentalita anak muda, nggak ada yang nyangka. Tiba-tiba saja wonderkid Timnas Indonesia berani katakan hal ini. Langkah cerdas dan hebat PSSI untuk persiapan mengarungi turnamen hiburan yaitu Piala AFF dirasa tepat apabila menunjuk Coach Nova Arianto sebagai pelatih kepala. Dikarenakan pelatih utama Shin Tae-yong dipastikan akan fokus terhadap kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde ketiga. Kualitas Coach Nova sudah tak diragukan lagi. Selama ini Coach Nova selalu menjadi asisten Coach Shin Tae-yong. Ketegasannya dalam memimpin anak asuhnya patut diacungi jempol. Apalagi Coach Nova juga pelatih yang anti dengan pemain titipan. Sehingga pemain-pemain yang dipanggilnya adalah pemain-pemain yang berkualitas yang sudah melewati tahap seleksi ketat. Bung Towel sebagai pengamat sepak bola abal-abal pasti geram mendengar berita bahwa Nova Arianto akan menjadi pelatih utama di turnamen hiburan Piala AFF nanti. Itu semua dikarenakan bahwa Coach Nova adalah asisten Shin Tae-yong yang tidak mungkin bisa dititipi pemain titipan dari Bung Towel. Teruntuk Pak Ketua Umum PSSI, tolong segera resmikan secepatnya Coach Nova sebagai pelatih kepala nanti di Piala AFF. Agar Coach Nova bisa mempersiapkan pemainnya mulai dari sekarang. Sehingga Timnas Indonesia nanti bisa bermain maksimal dan mampu membuat sejarah menjadi juara Piala AFF. Gimana guys menurut kalian? Apakah kalian setuju apabila di Piala AFF nanti Indonesia akan dilatih Coach Nova Arianto? Ataukah kalian punya pandangan sendiri siapa pelatih yang pantas tangani Timnas senior di Piala AFF nanti? Coba tulis tanggapan kalian pada kolom komentar di bawah ini ya. Selanjutnya, spekulasi mengenai siapa yang akan menjadi pelatih Timnas Indonesia di Piala AFF 2024 semakin memanas. Salah satu nama yang mencuat adalah Nova Arianto, legenda Persebaya Surabaya yang saat ini menjadi kandidat kuat untuk menduduki kursi pelatih. Isu ini semakin menguat setelah Shin Tae-yong, pelatih Timnas Indonesia saat ini, menunjukkan dukungannya melalui reaksi di media sosial. Nova Arianto baru saja memimpin Timnas Indonesia di Piala AFF U16 2024. Meski tidak berhasil meraih gelar juara dan hanya finish di posisi ketiga. Gaya permainan yang ditampilkan oleh tim asuhan Nova mendapat apresiasi luas. Nova berhasil menyajikan gaya permainan dari kaki ke kaki yang biasa diterapkan Shin Tae-yong di Timnas Indonesia senior. Dan ini dianggap sebagai langkah positif bagi perkembangan sepak bola Indonesia. Akun Instagram @GarudaRevolution Football menjadi salah satu pendorong utama agar Nova Arianto diangkat sebagai pelatih Timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Akun tersebut mengklaim bahwa Nova Arianto telah mempelajari banyak hal dari Shin Tae-yong sehingga diharapkan dapat membawa dampak positif bagi Timnas Indonesia. Dengan Nova yang memimpin skuad di Piala AFF 2024, Shin Tae-yong bisa fokus menangani skuad Garuda di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Perlu diketahui bahwa jadwal pertandingan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sangat berdekatan dengan kick-off Piala AFF 2024.
Matchday keempat grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan dilangsungkan di Indonesia pada 19 November 2024, di mana timnas Indonesia akan menghadapi Arab Saudi di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Sementara itu, laga pertama grup B Piala AFF 2024 akan digelar pada 24 November 2024. Hanya 5 hari berselang dari babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dengan timnas Indonesia akan bertandang ke Myanmar. Akun @GarudaRevolution Football menulis, delegasikan Coach Nova untuk AFF Senior adalah baik untuk menambah jam terbang Coach Nova. Kita punya mimpi kan suatu saat timnas dilatih pelatih lokal dan sukses besar. Inilah awal dari mimpi itu. Dasar pelatih sombongnya minta ampun. Belum tahu aja ya kekuatan timnas Indonesia sekarang. Hei Pak Tua, jagalah ucapanmu. Kesombongan akan menghancurkanmu. Australia bakal bertarung dengan timnas Indonesia di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Australia bakal satu grup dengan Jepang, Bahrain, Arab Saudi, Cina, dan timnas Indonesia. Laga lawan timnas Indonesia bakal jadi pertandingan tandang perdana Australia di ronde ketiga. Laga tersebut bakal digelar pada 10 September 2024. Dua tim teratas di grup bakal lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Jepang jadi lawan terberat Australia di grup ronde ketiga. Pasalnya Jepang punya catatan peringkat FIFA tertinggi di grup C. Pelatih Australia, Graham Arnold, angkat bicara soal kans timnya lolos ke Piala Dunia 2026. Pelatih 58 tahun tersebut tak ingin menghabiskan banyak energi saat jumpa Jepang. Dirinya tak terlalu peduli dengan persaingan dengan Jepang di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Australia memang masih kesulitan menghadapi Jepang sepanjang sejarah. Australia terakhir kali mendapatkan kemenangan atas Jepang pada 2009. Namun pelatih 60 tahun tersebut tidak tertarik untuk mengulang sejarah tersebut. Sebagai gantinya, Graham Arnold bakal fokus mengalahkan tim-tim yang ada di bawah Australia, salah satunya timnas Indonesia. Jika Australia bisa menyapu bersih atas tim pesaing selain Jepang, maka Socceroos bisa lolos ke ronde ketiga. Jepang adalah tim yang bagus, tapi yang penting, sangat penting, adalah tim-tim di bawah kami. Kata Arnold, kami harus mengalahkan Saudi, mengalahkan Bahrain, mengalahkan Tiongkok, mengalahkan Indonesia 2 kali, dan kami langsung ke Piala Dunia. Lanjutnya, mentalita anak muda. Nggak ada yang nyangka, tiba-tiba saja wonderkid timnas Indonesia berani katakan hal ini. Marcelino Ferdinand menyambut baik pemain-pemain yang akan membela timnas Indonesia. Saat ini baru Jens Raven yang sudah menjadi WNI dan segera tersedia untuk skuad Garuda. Selain itu ada Ole Romey yang kabarnya masuk radar dan akan segera diproses. Menuju putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Shin Tae-yong akan fokus menambah kekuatan timnya. Lini depan jadi sektor yang akan segera dibenahi karena sejauh ini Indonesia belum memiliki penyerang mematikan. Marcelino Ferdinand menyambut baik saat ada pemain yang bergabung ke timnas. Menurutnya itu akan jadi hal positif dan menambah kekuatan skuad Garuda. Tentunya pemain yang akan harus memiliki kualitas demi membawa misi berat di tim. Kalau pemain barunya sangat berkontribusi dan baik, kenapa tidak? Itu juga baik untuk kita, kata Marcelino Ferdinand. Mantan pemain KMS Kadeinze ini justru menilai hadirnya pemain baru akan membawa dampak positif. Salah satunya dengan membuat persaingan antara pemain semakin ketat. Mereka akan coba menunjukkan kemampuan terbaiknya di sesi latihan. Hal ini tentunya membuat Shin Tae-yong akan memiliki banyak opsi pemain. Itu baik untuk kompetisi antara pemain, sangat baik untuk tim, tegasnya. Menatap kualifikasi Piala Dunia 2026, pemain berusia 19 tahun ini menilai bahwa persiapan Indonesia akan coba dimaksimalkan.
terutama terkait beberapa sektor yang harus mendapatkan perhatian. Salah satunya terkait lini depan Indonesia yang sejauh ini belum produktif saat berada di pertahanan lawan. Mereka masih mengandalkan Rafael Struijk yang berposisi asli di sektor winger untuk mengisi pos tersebut. Kita pastinya evaluasi lini depan semua, ujarnya. Shin Tae-yong berani memanggil Boaz Solosa, penyerang yang pernah membobol gawang Cina dan Arab Saudi. Timnas Indonesia akan mengarungi laga-laga grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Dunia pada September 2024 hingga Juni 2025. Lawan-lawan berat menanti Timnas Indonesia, yakni Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Bahkan 3 negara yang disebut pertama merupakan langganan tampil di Piala Dunia. Demi memberi persaingan kepada lawan-lawan di atas, Timnas Indonesia membutuhkan tenaga pemain tambahan. Ole Romani FC Utrecht dan Kevin Dix FC Copenhagen kabarnya terus dibujuk PSSI agar mau memperkuat skuad Garuda. Kehadiran kedua pemain di atas sangat dibutuhkan Timnas Indonesia. Kevin Dix dijamin memperkuat lini pertahanan Timnas Indonesia, khususnya di sektor sebelah kanan pertahanan. Sementara Ole Romani kehadirannya dibutuhkan untuk menambah daya dobrak skuad Garuda. Sekadar diketahui Timnas Indonesia minim stok penyerang berkualitas saat ini. Ragnar Oratmangoen yang diharapkan menjadi sumber gol Timnas Indonesia mandul dalam 3 laga terakhir. Begitu juga dengan Rafael Struijk yang belum kunjung membuka keran golnya bagi Timnas Indonesia. Jika sampai September 2024 atau ketika babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dimulai oleh Romani tak kunjung datang, apa rencana yang diambil Shin Tae-yong? Mengandalkan Jens Raven dapat dijadikan alternatif. Namun memanggil kembali Boaz Solosa ke Timnas Indonesia tak ada salahnya bagi Shin Tae-yong. Bukan untuk dimainkan, melainkan untuk memberi motivasi atau melatih para personil skuad Garuda, khususnya pengisi lini depan. Di masa jayanya, Boaz Solosa merupakan salah satu penyerang terbaik di Asia Tenggara. Boaz Solosa pernah 3 kali menjadi top skor Liga Indonesia dan muncul sebagai bomber menakutkan di saat membela Timnas Indonesia. Ketika memperkuat Timnas Indonesia, sejumlah negara top Asia pernah dibobol Boaz Solosa. Sebut saja Oman dan 2 lawan Timnas Indonesia di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Cina, dan Arab Saudi. Karena itu soal kualitas jangan pernah ragukan Boaz Solosa yang kini merumput bersama Persewar Waropen di Liga 2. Jadi bagaimana Shin Tae-yong siap menjadikan Boaz Solosa sebagai mentor di lini depan Timnas Indonesia? PSSI kembali mendapat alternatif untuk menambah amunisi lini depan Timnas Indonesia. Satu lagi pesepak bola diaspora membuka peluang untuk bisa memperkuat skuad Garuda. Pesepak bola yang menegaskan kesiapannya untuk berseragam merah putih tersebut adalah Dairenzio Brand. Pemain berusia 19 tahun tersebut saat ini memperkuat Jordan Boys berkompetisi di kompetisi divisi keempat Belanda. Seperti yang diperlukan Timnas Indonesia, Dairenzio merupakan pemain yang berposisi di sektor penyerangan. Ia mengaku bisa bermain di posisi manapun di lini depan, mulai dari sayap kiri dan kanan, penyerang, sampai gelandang serang, yang bermain di belakang penyerang. Dairenzio sendiri memiliki darah Indonesia dari jalur ibu. Sang kakek, ayah dari ibunya, memiliki darah Indonesia. Ia berasal dari Jakarta. Sementara ayah Dairenzio adalah Leroy Brand. Leroy merupakan gelandang tim GC dan FC Olympia Gouda. Pria berusia 41 tahun ini memiliki darah Suriname. Dairenzio mengungkapkan kesiapannya memperkuat Timnas Indonesia dalam sesi tanya-jawab di kanal Yusa Nugraha. Menurutnya, jika ada undangan dari PSSI, ia tentu akan menyambut positif. Tentunya aku terbuka untuk hal itu, kata Dairenzio. Namun tentunya harus ada kontak dulu dengan mereka untuk bisa diundang, sambungnya. Lebih lanjut, Dairenzio mengaku memiliki motivasi khusus untuk bisa bergabung dengan skuad Garuda. Ia memiliki cita-cita untuk memberi yang terbaik bagi Timnas Indonesia.
Saya terbuka untuk melihat bagaimana rasanya bermain di tim nasional dan untuk mendapat pengalaman. Sepertinya akan sangat menyenangkan jika bisa melakukan hal tersebut, papar Dairenzio. Saya juga berpikir dengan kemampuan yang saya miliki, saya bisa menjadi tambahan kekuatan untuk tim. Jika itu terjadi, aku akan terbuka, ia menambahkan. Dairenzio juga mengaku banyak mendapat pesan dari supporter Indonesia. Ia pun mengaku senang dengan sambutan dan dukungan para pencinta bola Indonesia ini kepadanya. Semuanya mendukung dan ini benar-benar sesuatu yang saya suka dan hargai. Mereka benar-benar mendukung dan menginginkan yang terbaik, kata Dairenzio. Saya ucapkan terima kasih atas dukungan dan motivasinya. Saya harap ke depan saya bisa bermain bagi tim nasional, ia menandaskan.